Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu malam ini. Beri kami sesuatu yang bisa kami hidupi dan kami nikmati sepanjang hidup kami. Dan kami tahu tidak ada yang kebetulan. Kami semua ada karena maksud Tuhan yang luar biasa. Kau bicara kepada kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu dengan jelas dalam hidup setiap kami. Biar nama Yesus dipermuliakan lewat sabda-Mu sendiri. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Siapa yang selama 2 hari ini tidak sempat hadir? Coba angkat tangan kalau ada. Alright, bagaimana saya bisa menjelaskan? Wah, saya mengampuni dosa saudara, memang saya tahu itu, tapi coba Anda cari kasetnya lah supaya saudara bisa mengerti, karena ini bagian terakhir dari rangkaian 3 hari kita bicara tentang warisan rohani, warisan iman. Hari pertama kita telah belajar bahwa sebenarnya hidup kita ini tidak harus hanya hidup dengan potensi yang ada pada kita karena potensi bawaan dari lahir istilahnya. Tapi Tuhan memberikan kepada kita warisan rohani. Nah, masalahnya sebagian besar dari orang percaya tidak menikmati warisan itu bukan karena dia tidak menerima warisan, dia bahkan tidak tahu bahwa ada warisan rohani semacam itu yang luar biasa. Tetapi kalau Anda perhatikan lebih jauh, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menerima warisan rohani. Kemarin kita sudah belajar bahwa kita harus melewati proses pendewasaan untuk kita bisa jadi orang yang akil balik dan kita menikmati akan warisan rohani. Mari kita buka firman Tuhan lagi sekarang. Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Surat Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya harap kita bisa selesaikan materi ini, walaupun mungkin nanti hanya sebagian besar saja, tapi saya harap akan memberikan bekal yang ajaib. Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik atau belum dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang ditentukan oleh bapaknya. Jadi orang tidak bisa mengklaim dirinya dewasa, bapak yang berkata, ya kamu sudah dewasa. Kemarin saya jelaskan pada masa yang lampau, orang-orang yang kaya, para raja, para bangsawan, mereka punya tradisi dalam mendidik akan anak-anaknya, terutama anak-anak laki yang mewarisi akan kekayaan kelak daripada orang tuanya. Orang-orang ini dititipkan pendidikannya kepada bujang atau pelayan paling senior dari keluarga itu. Nah, pelayan atau hamba senior inilah yang mendidik anak itu segala macam pekerjaan yang kelak harus dia kuasai ketika dia menjadi ahli waris dari kekayaan bapaknya. Yang menarik adalah dengan dia ikut dari hamba ini, maka sebenarnya akan lahir hati hamba pada anak ini. Dia kelak diharapkan menjadi orang yang tahu apa yang harus dikerjakan tanpa dia meninggikan diri atau menyombongkan dirinya. Dan inilah yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan teruskan lebih jauh. Kemarin saya sudah jelaskan
Mengapa Eliezer yang mencarikan jodoh buat Ishak? Mengapa Yusuf yang diberi jubah yang maha indah? Kenapa anak bungsu yang kembali mendapatkan jubah yang indah itu dan diberi cincin pada jarinya? Kemarin sudah kita jelaskan. Nah, untuk mempersingkat waktu sekarang kita teruskan lagi. Mengapa harus dewasa? Ini sebuah pertanyaan yang baik. Kenapa orang itu harus dewasa? Gampangnya kita berkata, ya kalau enggak dewasa bagaimana mungkin dia bisa ngatur semua, iya kan? Tapi mari kita lihat firman Tuhan lebih jauh. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Lihat mulai ayat yang pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Paulus bicara ayat pertama ini tentang sesuatu yang sudah lampau. Dia berkata, pada waktu itu, dia berkata, kamu ini manusia rohani yang belum dewasa. Waktu itu, dia berkata begitu ya. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Itu dia katakan pada waktu dulu, waktu yang lampau.